jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema nikmati sementara yang ada. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video nih mau kita tonton bersama jamaah tentang walaupun punya kekurangan tapi masih punya tekad ingin memiliki gelar sarjana. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Masya Allah, itu boleh tepuk tangan dong untuk videonya yang kita tonton tadi. Itu rasanya walaupun punya kekurangan tapi semangatnya itu loh. Rasanya apa ya, menembus layar kaca. Masya Allah Ustaz Syam. Kalau dalam Islam disebutnya apa? Innamal a'malu binniyat. Oh, Masya Jadi Allah. ada kekuatan niat yang menguatkannya. Masya Allah, makanya nih Ustaz Syam Saskia mau tanya nih. Bagaimana cara orang yang diuji dengan kekurangan, dalam contohnya tadi ya kekurangan fisik, itu tetap bisa menikmati berbagai nikmat yang telah Allah berikan. Bukan fokus pada kekurangan yang ada pada dirinya. Mohon izin tausiahnya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Ustaz Maulana, Abi Maki, Saski, para alim ulama yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian selanjutnya ujian fisik atau ujian kesehatan. Bagaimana bisa tetap menikmati nikmat yang telah Allah berikan, bukan fokus pada kekurangan fisik yang dimiliki. Subhanallah, di antara caranya yang pertama, Nabi mengajarkan ketika bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah perindah daripada fisikku ini, maka perindah juga akhlakku. Ada dua hikmahnya. Hikmah yang pertama, kalau kau bercermin kau glowing, katakan jangan sampai akhlakmu merusak glowingnya wajah. Yang kedua hikmahnya, kalau kau bercermin tidak terlalu glowing, ada kekurangan pada fisikmu, jangan sampai udah kurang fisik, kurang akhlak lagi. Subhanallah. Jadi dua-duanya diajarkan untuk fokus kepada memperbaiki akhlak. Kenapa? Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus semata-mata untuk memperbaiki agar memuliakan akhlak, memuliakan adab budi pekerti. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ibnu Hibban menceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang terakhir, Abu Qilabah. Subhanallah, ketika Abu Qilabah berada di tendanya, ternyata beliau pernah mendapatkan musibah ketika terjadi peperangan. Beliau harus kehilangan tangan dan kakinya. Beliau kehilangan daripada penglihatannya. Bahkan beliau hidup sendirian di pinggiran, subhanallah, dan memiliki harta satu-satunya yaitu anaknya. Dan akhirnya anaknya pun wafat, subhanallah. Maka hiduplah sebatang kara beliau. Tapi yang diucapkannya senantiasa, Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kurang lebih artinya, ya Allah terima kasih saya dikasih kelebihan dibanding orang lain. Terima kasih saya dikasih kelebihan dibanding orang lain. Ada yang mendengar doanya ketika ditengokin, lah orang ini penuh dengan kekurangan fisik, kok doanya terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang ngasih saya sesuatu yang tidak dikasih kepada orang lain. Maka yang datang nyamperin ini bertanya, sebenarnya kelebihan apa yang dikasih sama Allah? Orang yang saya lihat yang dikasih sama Allah adalah kekurangan. Apa jawaban beliau? Beliau sampaikan, ya Rob, orang di luar sana memiliki fisik yang sempurna, tapi bisa saja hatinya tidak sempurna mengingat Allah. Saya kelihatan dari luar, saya tidak memiliki fisik yang sempurna, tapi alhamdulillah saya senantiasa punya hati yang sehat untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seseorang fokusnya ketika fisiknya kurang, fokusnya ya ke hati. Kenapa? Karena inilah yang tidak akan pernah ada matinya. Fisik cuma berapa tahun sih? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Betul. Subhanallah. Makanya, setelah itu yang mana yang abadi? Hati ini yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak. Sama-sama. Boleh tepuk tangannya jemaah. Jadi itu ya, kita jangan fokus kekurangan kita tapi kelebihan kita. Misalnya kita jangan fokus juga ke fisik gitu ya, karena itu tidak abadi. Tapi hati ini sampai kapanpun abadi. Masya Allah. Jamaah. Sekarang kita akan kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya. Wah, tapi sepertinya magnetnya kuat ke sini nih kayaknya jamaah. Mohon izin ya Ibu. Pelan-pelan. Bisa pelan-pelan? Iya, Masya Allah. Ini mic-nya silakan Ibu. Nah, silakan. Abi izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermine
berasal dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Tepuk tangan Masya Allah, dulu. tepuk tangannya, Masya Allah jemaah. Silakan ingin curhat Izin apa Ibu? Ustaz Maulana Mhm. yang berabi. Yang pertama tadi Ustadz kan bilang bahwa orang yang kufur nikmat itu akan mendapatkan siksa, azab. Nah, la zakartum azidan, la in zakartum la. Tolong dong Ustadz, tolong dong Ustadz. Gak apa-apa Ibu sedang berusaha, keren Ibu. Silakan lanjut Ibu. Jadi ciri-cirinya itu apa saja yang termasuk Ciri-ciri orang yang kufur orang yang nikmat. kufur nikmat. Oh. Kemudian bisa tambah lagi Ustadz? Curhat. Curhat dong. Iya kami curhat. Di daerah kami masih ada yang belum memahami orang yang kan ada yang anak hasil dari luar nikah. Oh ya Allah. Boleh dikatakan anak zina. Nah kan anak zina itu kan nasabnya itu pada ibunya. Tapi masih ada yang karena merasa malu, hina, tidak menikahkan si anak tadi, si bapak yang membuat anak itu lahir. Jadi dia masih tetap menikahkan anak itu padahal sudah nyata itu walinya adalah wali hakim. Nah saya mau minta penjelasan dari Ustadz bagaimana hukumnya dan apa saja akibat yang ditimbulkan dari bapak yang menyebabkan anak itu lahir tetap menikahkannya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Mungkin itu lebih urgent ya Ustadz Betul, ya Abi iya. ya. Jadi misalkan Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya seorang yang bukan walinya, walaupun dia mengurus anak sejak kecil, gitu kan. Jadi anaknya bukan anak biologisnya, tapi diambil ataupun ibu ini nikah dengan laki-laki yang memang ini bukan ayah daripada anak tadi. Iya, akhirnya dia jadi walinya. Pastinya ini tidak sah dalam pernikahannya, harusnya langsung diserahkan ke KUA dan disampaikan kalau ini adalah bukan anak saya. Tapi emang ini istri saya, tapi ini bukan anak saya. Saya telah mengambilnya saat dia hamil misalnya kan. Ataupun anak ini sejak kecil. Sebenarnya ketika dia hamil dinikahkan pun kalau bukan seorang yang telah mengambilnya tidak boleh. Kalau imam di antara semua tidak boleh kecuali Imam Syafi'i dengan syarat kalau itu di usia 4 ataupun 6 bulan demikian di kandungan. Makanya ini harus diserahkan kepada wali hakim dan harus diserahkan kepada KUA untuk menyelesaikannya. Apa yang terjadi kalau sekarang sudah terjadi? Ulangi lagi pernikahannya. Ulangi lagi, serahkan lagi. Karena apa? Bagaimana efeknya? Efeknya akan mengacak-ngacak nasab dan ini tidak boleh yang terjadi. Seperti itu. Karena nanti binnya tetap kepada walinya itu. Anak ini akan bin kepada bapaknya dan bapaknya itu akan dikiranya kepada siapa? Kepada yang namanya ayahnya. Padahal itu bukan ayahnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oh itu kayak Baik, gitu Bu. Nah ini mohon izin Saskia mau tanya itu misalnya itu yang menghamili maksudnya yang jadi wali atau gimana Ibu? Bukan, maksudnya gini Pak. Yang menghamili itu si bapak yang Bapaknya, menghamili, anaknya. anaknya tadi yang Iya. menghamili. Oh Tetap dia juga yang nikahi. Iya, tapi kan dia sudah anak luar nikah, misal Oh. sudah hamil Iya, iya, iya. duluan. Jadi seperti itu. tiga. Usia berapa dia nikahinya? Iya. Lihat dulu usianya berapa bulan. Sudah kadang-kadang ada yang sudah 3 bulan, sudah 6 bulan. Iya. Jadi gini, saya lanjutkan saja dulu. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Jangan pernah menghujat anak di luar nikah itu, maaf sekali, kasihan banget mereka. Ketahuilah tidak ada anak haram di dunia ini. Yang ada adalah perbuatan orang tuanya yang haram. Ya Allah. Itu maksudnya. Jangan dilecehkan lagi, jangan dihina lagi, jangan dibully lagi. Angkat kemuliaan mereka. Mohon maaf tanpa menggurui. Kalaupun kejadiannya yang serupa dengan yang dikatakan ibu. Dia sudah hamil terus dinikahi sama yang menghamilinya. Betul kata Abi tadi, lihat dulu berapa bulan. Kalau masih di bawah 4 bulan, 3 bulan itu masih aman. Masih nasabnya kepada bapaknya.
Ya Bu ya, nggak usah nangis, nggak usah sedih. Buat mereka semangat nih. Aku mau sampein nih buat jamaah yang di rumah. Ternyata nih ada informasi penting yang akan disampaikan oleh Mas Fadli. Apa tuh? Yuk kita saksikan sekarang. Silakan Mas Fadli. Makasih banyak Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kenapa Bu, kok sedih gitu mukanya? Suami saya makin tambah umur, kok makin gampang lupa. Oh Masya Allah. Tenang, saya punya solusinya. Masya Allah, Renovit Gold. Multivitamin dan mineral lengkap untuk usia 50 tahun ke atas. Mengandung 25 vitamin dan mineral, ada ekstrak huperzin untuk menjaga agar nggak cepat pikun. Selain itu, apalagi manfaatnya? Renovit Gold juga mengandung beta karotin dan lutein yang baik juga untuk kesehatan mata, menjaga penglihatan mata agar tetap tajam ya. Kedua kandungan ini membantu melindungi mata dari paparan cahaya handphone atau TV dan mencegah mata lelah dan kering. Serta kandungan L-karnitin untuk mencegah obesitas dan yang paling penting sudah bersertifikasi halal juga bebas gula. Jadi aman buat penderita diabetes. Nah ini buat Ibu nih, Masya Allah. Maaf Ibu. Terima kasih. Iya. Kalau Mas minum Renovit Gold juga kan? Oh, kalau saya, Masya Allah, untuk usia yang masih produktif, wajib minum Renovit setiap hari. Lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Masya Allah. Belinya di mana Mas? Belinya, oke, Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Nah nih ya buat jamaah di rumah yang mau berpergian keluar kota atau akan menjalankan ibadah umroh. Jangan lupa beli Renovit agar badan tetap fit. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Alhamdulillah. Nah ini buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Nanti dilanjutkan lagi pembahasan yang luar biasa hari ini bersama guru-guru kita. Ustadz Maulana, Abi Maki dan juga Ustadz Syam. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.